kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bank Dunia sebut pemulihan ekonomi Indonesia jadi yang tercepat. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kalahkan Malaysia dan Singapura. Indonesia disebut adalah negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Dan Bank Dunia merilis jika pertumbuhan ekonomi adalah stagnan, yaitu 0%, jauh dari prediksi ekonomi yang lainnya, bahwa Indonesia dikatakan akan minus 7. Padahal Bank Dunia sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan cepat setelah Cina, bahkan mengalahkan Malaysia dan Singapura. Dan ekspor kita di kuartal 1 2020 juga mengalami peningkatan. Devisa kita juga bertambah hampir 2 kali lipat. Maka dari itu, Bank Dunia menyebutkan ekonomi Indonesia adalah pemulihan tercepat setelah Cina hingga mengalahkan Malaysia dan Singapura. Berikut ini beritanya, Good News Indonesia. Cepat pulih itu. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia jadi yang tercepat. Ada optimisme yang muncul di tengah pandemi ini. Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia akan membaik pada bulan Agustus mendatang. Namun pertumbuhan masih akan 0%. Ancaman resesi pun tetap membayangi Indonesia. Ekonomi Indonesia akan kembali terbuka penuh pada bulan Agustus tahun ini. Terburuknya ekonomi domestik masih dapat diselamatkan dengan reformasi, ujar Kontri Direktur Bank Indonesia untuk Indonesia, Kah Konin, dalam konferensi pers virtual kemarin 16 Juli 2020. Karena itu dia mengimbau pemerintah mereformasi perekonomian dalam negeri, antara lain dengan tetap merumuskan Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat menghapus hambatan investasi ke Indonesia. Namun, penting untuk mengatur dengan sangat baik dan diaudit sehingga hukum dapat berfungsi dengan efektif, katanya. Satu, melanjutkan reformasi badan usaha milik negara BUMN juga harus diwujudkan dan digalakkan. Menurut dia, infrastruktur Indonesia masih sangat timpang. Dia berharap Indonesia bisa menjadikan BUMN sebagai katalis yang membuat sektor swasta juga akhirnya berkontribusi untuk memperbaiki infrastruktur. Pajak menjadi sasaran reformasi berikutnya, yakni dengan mengakselerasikan penerimaan negara. Misalnya penerbitan kebijakan-kebijakan yang memuluskan penerimaan pajak sehingga lahir kembali berbagai fasilitas publik. Menurut dia, upaya menekan dampak pandemi memerlukan belanja anggaran yang sangat besar, khususnya untuk bidang kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan. Untuk itu, reformasi perpajakan demi meningkatkan pendapatan menjadi sangatlah penting. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai status high income country apabila tax rasionya hanya 1 digit atau kurang dari 10%, ungkapnya. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Federico Gil Sander, menambahkan pemerintah harus dapat mengelola utang secara baik. Jika tidak, itu justru akan menjadi hambatan Indonesia untuk pulih. Jika ini tidak dikelola dengan baik, stabilitas perekonomian Indonesia yang menjadi pilar ekonomi juga bisa menjadi hambatan, tuturnya. Federico menyebutkan penetapan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penghasilan PPH, badan pada sektor digital akan menambahkan penerimaan pajak untuk negara. Selain itu, peningkatan pajak cukai untuk produk tembakau, plastik, dan produk berpemanis bisa digenjot. Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon proyeksi dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 0%. Dia menuturkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia memang tidaklah mudah. Tidak ada yang yakin 100% terhadap prospek ke depan karena pandemi ini. Bahkan pemerintah daerah Pemda dan pemerintah pusat baru kali ini menghadapi yang seperti ini, jelasnya. Ani Sapaan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibangun dari mobilitas masyarakat, barang, dan modal. 3 faktor itu yang akan terus mempengaruhi dinamika ekonomi dalam negeri hingga tahun depan. Menurut dia, pemerintah akan terus memperkuat stimulus dan bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi.
terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga terus mengevaluasi dan mengidentifikasi stimulus yang diberikan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan cepat sampai tujuan. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang tidak mudah gitu ya untuk memulihkan gitu setelah pandemi. Tapi kalau kita lihat sekarang memang Indonesia berhasil gitu menyeimbangkan perekonomiannya sampailah sekarang dari yang waktu pandemi bermula gitu kan, sampailah sekarang sudah berkurangan lah sedikit gitu ya. Sampailah sekarang ini kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pun semakin meningkat, semakin membangun gitu ya. Jadi keseimbangannya itu dapat dijaga dengan baik gitu. Tapi ya memang tidak mudah gitu ya untuk melewati gitu ya proses pemulihannya. Perlu pelbagai pengurusan yang baik gitu ya untuk meningkatkan dan memulihkan ekonomi dunia. Apalagi sekarang ya resesi juga masih tetap ada gitu ya. Ancaman resesi itu. Tapi Indonesia berjaya lah gitu ya menstabilkan juga pertumbuhan ekonominya gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.